Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman yang insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, setelah kita mendengarkan penjelasan pembahasan tentang periode Rasul SAW dalam pembentukan tasyri', adanya periode takwin, ada 4 periode ya, jangan lupa ya. Pertama adalah dilakukan secara berangsur-angsur. Yang kedua adalah untuk mensedikitkan pembuatan undang-undang. Yang kemudian untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Yang terakhir adalah berjalannya undang-undang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sahabat Rasulullah SAW adalah merupakan orang yang dekat dengan Rasul, orang yang melihat Rasul secara langsung, orang yang mengikuti dakwah yang diajarkan oleh Rasul secara langsung, dan orang yang memang mereka orang yang beriman kepada Rasul dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat Rasulullah SAW itu kalau kita bagi ada 2 bagian ya. Ada disebut dengan kibarus sahabat, ada disebut dengan sigorus sahabat. Kibarus sahabat berarti kalau kita artikan ada sahabat senior ya. Ada sigorus sahabat kita artikan sebagai sahabat junior. Sahabat adalah orang yang dekat dengan Rasul, orang yang melihat langsung peristiwa-peristiwa kejadian yang berkaitan dengan masalah syariat. Bahkan sahabat-sahabat Rasul pun yang bertanya kepada Rasul tentang masalah syariat tersebut, yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu. Jadi syariat itu ada yang berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hasil pertanyaan dari para sahabat Rasulullah SAW, yang kemudian menjadi sebuah ketetapan hukum. Periode ini adalah merupakan periode penafsiran undang-undang dan terbentuknya pintu ijtihad terhadap kejadian-kejadian yang belum ada dasar hukumnya. Periode sahabat ini sesudah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian para sahabat memilih pengganti Rasulullah SAW, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pengganti Nabi memimpin umat Islam. Abu Bakar ini adalah orang yang memang memiliki sifat yang lembut ya, memiliki sifat yang memang banyak jasa-jasa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar ya. Kemudian dilanjutkan setelah Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab. Setelah Umar kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, dan setelah Utsman bin Affan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan mereka disebut dengan Khulafaur Rasyidin, artinya khalifah-khalifah yang terpilih. Pada periode sahabat ini ada beberapa periode yang memang kita jadikan sebagai kata kuncinya. Pertama adalah bahwa pengendali kekuasaan tasyri' setelah pada masa Rasulullah SAW adalah para sahabat. Terdapat orang-orang muslim yang awam yang hanya dapat memahami nas-nas hukum, yang dengan perantara orang yang paham dengan nas-nas hukum, maka kemudian para sahabat menjelaskan itu ya. Ada ayat-ayat yang memang tidak bisa dipahami secara teks kalimatnya, walaupun mereka berbahasa Arab ya ngomongnya, walaupun mereka berbicara bahasa Arab, tapi kadang-kadang ada makna yang memang perlu membutuhkan penafsiran khusus. Maka di antara sahabat itu ada seperti misalkan Ibn Abbas sebagai mufassirul Quran. Yang kedua adalah bahwa materi undang-undang belum tersebar secara merata di kalangan kaum muslimin ya. Oleh karenanya ketika adanya ekspansi besar-besaran pada masa Umar bin Khattab, begitu juga pada masa Utsman bin Affan, bahkan menurut riwayat ekspansi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu bukan hanya di Jazirah Arab, bukan hanya di wilayah Arab secara umum, sudah sampai ke Cina, sudah sampai ke India dan lain sebagainya ya. Yang kemudian dilanjutkan pada masa Ali bin Abi Thalib. Tentu berkaitan dengan masalah syariat, banyak materi undang-undang yang memang belum tersebar secara keseluruhan kepada mereka. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa materi undang-undang hanya mensyariatkan hukum-hukum bagi kejadian hukum-hukum tersebut, namun tidak mensyariatkan hukum-hukum bagi peristiwa yang kemudian terjadi di masa yang akan datang. Dengan adanya sebab-sebab tersebut, kemudian para sahabat ini memberikan penjelasan ya kepada kaum muslimin mengenai hal-hal yang memang membutuhkan penjelasan, yang berkaitan dengan masalah tafsir dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran sahabat yang berkaitan dengan ijtihad, maka terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Terjadi perbedaan pemahaman dalam sebuah penafsiran Al-Quran maupun dalam pembahasan tentang masalah sunnah Rasulullah SAW atau hadis Rasulullah SAW. Contoh di antaranya adalah pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar dapat terjadinya ijma'. Artinya tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat karena mereka bersama-sama memutuskan sebuah hukum.
yang belum diatur dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Contoh yang paling gampang adalah ketika pada masa itu Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran, kemudian diprotes oleh Umar bin Khattab karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan hal tersebut. Namun ternyata Abu Bakar tetap mengumpulkan Al-Quran, yang disebut dengan tadwinul Quran. Begitu juga dengan Abu Bakar memerangi nabi-nabi palsu, ya, atau memerangi orang-orang yang tidak membawa zakat dan sebagainya. Kemudian diprotes oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Rasul tidak mencontohkan itu. Namun dengan ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar, ternyata itu adalah merupakan suatu pembenaran, dan ternyata itu dijadikan sebagai syariat yang kemudian kalau kita menjadikan itu sebagai pelajaran buat kita, ya kalau seandainya mereka tidak diperangi, tentu akan muncul nabi-nabi palsu yang lain yang memang seperti terjadi pada masa sekarang, ya. Kelompok pertama memandang bahwa otoritas untuk menetapkan hukum itu Allah dan menjelaskan makna Al-Quran dan Nabi SAW adalah Ahlul Bait. Kelompok ini dikenal dengan orang-orang Syiah, ya. Kelompok kedua ini berpendapat bahwa Nabi tidak menentukan dan tidak menunjuk penggantinya yang menafsirkan dan menetapkan perintah Allah. Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum untuk menarik hukum-hukum berkenaan dengan masalah yang timbul. Mereka ini disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang-orang Sunni. Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Al-Quran sendiri, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Sunnah, dan perbedaan pendapat dalam penggunaan ro'yu atau ijtihad. Perbedaan pendapat karena sifat Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat kata yang bermakna ganda, ya. Jadi ada makna-makna lain yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Hal itu membutuhkan penafsiran baru. Ketika ada penafsiran baru, maka kemudian ada di antara mereka yang menafsirkan penafsiran yang memang berbeda, ya, antar sahabat. Dan tentu penafsiran para sahabat itu dibenarkan di dalam istilah agama, ya, karena ya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW adalah para sahabat. Hukum yang ditentukan Al-Quran masing-masing berdiri sendiri tanpa mengantisipasi kemungkinan bergabungnya dua sebab. Adapun soal perbedaan ini yang berkaitan dengan sunnah, di antara mereka adalah tidak semua sahabat memiliki penguasaan yang sama terhadap sunnah. Di antara sahabat ada yang selalu bersama Rasulullah SAW, ada juga yang tidak selalu bersama Rasulullah SAW. Yang selalu bersama Rasulullah SAW contohnya misalkan seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Aisyah sebagai istri Rasul. Maka kemudian mereka lebih banyak menjelaskan tentang masalah hadis, lebih banyak menjelaskan tentang syariat yang berkaitan dengan masalah syariat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Yang dimana sahabat Rasulullah SAW, kalau kita lihat di dalam pembentukan syariat, para sahabat ini melakukan syariatnya adalah sesuai dengan ijtihad yang dilakukan oleh mereka. Dan Rasulullah SAW ketika itu memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk melakukan dakwah ke negeri Yaman. Kemudian Rasul bertanya, wahai sahabatku, ketika ada suatu pertanyaan dari masyarakat Yaman, apa yang akan kau jawab? Kemudian sahabat yang mengatakan, aku akan mengambil sebuah ajaran hukum sesuai dengan Al-Quran. Kemudian Rasul bertanya lagi, kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka sahabat ini mengatakan, aku akan mengajarkan sebuah hukum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Kemudian Rasul bertanya lagi, kalau tidak ada di dalam Al-Quran, kalau tidak ada di dalam hadis, apa yang akan kau lakukan? Kemudian sahabatnya mengatakan, aku akan melakukan ijtihad. Teman-teman, Rasulullah SAW tidak melarangnya. Bahkan Rasul mengatakan, shadaqta, engkau benar. Artinya adalah ijtihad yang dilakukan oleh sahabat itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan ijtihad yang dilakukan oleh sahabat itu bisa dijadikan sebagai syariat, dijadikan sebagai pembentukan syariat yang kemudian kalau kita melihat di dalam salah satu di antara pembentukan usul fikih kan ada disebut dengan qaulus sahabat, artinya ucapan sahabat, dan ada di antara ucapan-ucapan sahabat yang memang dijadikan sebagai syariat di dalam Islam. Contoh yang paling gampang, contohnya misalkan tentang masalah salat tarawih di masjid berjamaah, ya, 20 rakaat. Kan itu adalah merupakan contoh yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pada masa Rasulullah SAW Rasul tidak langsung memerintahkan sholat tarawih berjamaah di masjid terus menerus, ya, selama 1 bulan. Tetapi pada masa Umar itu dijadikan sebagai contoh. Kenapa demikian? Karena dengan melaksanakan sholat berjamaah sholat tarawih di masjid, maka menjadikan adanya silaturahim antar umat Islam, yang walaupun memang itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Artinya adalah teman-teman bahwa
syariat atau pembentukan syariat yang dilakukan oleh para sahabat itu bisa dijadikan sebagai pembentukan syariat yang dibenarkan oleh agama. Semuanya bisa mempelajari lebih mendalam bagaimana pembentukan syariat pada masa sahabat Rasulullah. Jadi kalau memang teman-teman ada yang memang belum puas, belum paham dan ingin lebih memperdalam pembahasan tentang syariat pada masa sahabat, saya harap teman-teman membaca bukunya yang berkaitan dengan masalah pembentukan syariat, atau bisa juga membaca tentang kisah-kisah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, ataupun para sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi tidak hanya kita berfokus kepada satu penjelasan atau berfokus kepada satu pemahaman, tetapi ternyata perlu kita menggali kembali bagaimana pembentukan syariat pada masa sahabat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan memberikan komentarnya yang positif, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.